Heh, lagi ngapain Kak Valda? Hai Kak Retno, ini lagi bikin kue nih. Soalnya nanti teman-teman Valda datang ke sini. Wah, berapa nih jumlah teman Kak Valda yang mau datang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Oh, 6. Kuenya 6, temennya juga 6. Pas dong ya? Iya, benar sekali Kak Retno. Kak Valda, tapi kok di Alkitab itu ada cerita 5 roti 2 ikan tapi bisa dimakan 5.000 orang loh Kak Valda, kok bisa ya? Nah, Kak Retno penasaran ya? Iya, kenapa itu? Iya, nanti Valda akan cerita. Nanti Kak Retno dengar ya. Oke, yuk kalau gitu kita sapa adik-adik yang ada di rumah dulu ya Kak, yuk. Ayo. Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Ya, jumpa lagi ya bersama Kak Retno di sini dan juga Kak Valda. dan tentunya ada Kak Agung. Ya, kita sungguh bersyukur ya adik-adik. Tuhan senantiasa memberi kita kesehatan sehingga hari ini kakak-kakak boleh menyapa kembali kalian dan mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Yuk Kak Retno ajak kalian semua untuk kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Yesus, syukur bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus senantiasa menolong saya, Tuhan Yesus senantiasa menyertai saya. Dan terima kasih Tuhan karena Tuhan senantiasa memberi saya kesehatan dan juga teman-teman sehingga hari ini
kami semua boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong kami semua di dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik tahu enggak kalau Tuhan kita itu luar biasa dan sangat berkuasa. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus bisa memberi makan kepada 5.000 orang. Nah, adik-adik, kita masih berdiri ya, kita menyanyi 5 roti dan 2 ikan. Ya, yuk semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan kita sungguh Tuhan yang berkuasa. Yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Tuhan, itu tadi ya, Tuhan Yesus berkuasa. 5 roti 2 ikan untuk makan 5.000 orang ya Kak ya. Iya Kak Retno. Ya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini ya. Sudah siap semua? Alkitabnya disiapkan dulu. Dan sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Dan Kak Valda yang akan memimpin dalam doa. Ya, adik-adik kita berdoa dulu ya sebelum kita dengar cerita. Ya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur. Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan memberkati kami agar apa yang disampaikan dapat kami mengerti. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Ketemu lagi sama Kakak Valda. Adik-adik apa kabarnya? Ya, harapan Kak Valda, adik-adik semua di rumah sehat-sehat dan baik-baik ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelum kita dengarkan cerita, Kakak Valda mau tanya nih sama adik-adik. Kira-kira minggu lalu bercerita tentang apa? Iya, betul sekali. Minggu lalu bercerita tentang betapa Tuhan kita Yesus Kristus sangat berkuasa. Banyak hal dan mujizat-mujizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Nah, hari ini Kakak Valda juga akan bercerita tentang betapa Tuhan Yesus kita ini luar biasa. Nah, adik-adik, kita buka Alkitabnya ya. Ayo adik-adik, siapa yang bawa Alkitabnya? Nah, kita buka ya dalam Yohanes, dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 1
sampai dengan ayat yang ke-15. Tapi di sini adik-adik, Kakak Valda akan baca ayat yang 9 sampai dengan 10. Adik-adik dengar ya, Kakak Valda akan bacakan untuk kita semua. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ya, demikian pembacaan Alkitab kita. Nah, adik-adik mau dengar cerita kan? Hari ini Kakak Valda akan bercerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, adik-adik, pada waktu itu Yesus sedang menyeberangi Danau Galilea. Nah, kira-kira adik-adik kalau di danau kendaraan yang digunakan apa? Mobil, motor, atau apa? Iya, benar. Kalau di danau pastinya pakai kapal dong. Ya, Yesus mencari tempat yang sepi untuk dia beristirahat. Karena Tuhan Yesus sudah capek, karena banyak hal yang sudah dia lakukan. Tapi adik-adik, pas dia sedang berjalan, ingin menyeberangi Danau Galilea, dia melihat banyak orang. Ternyata orang mengikuti dia. Kira-kira kenapa orang-orang mau mengikuti dia? Ayo, kira-kira karena apa? Ya, karena mereka tahu adik-adik, Tuhan sudah banyak melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Sehingga mereka mau mengikuti Tuhan Yesus. Dan mereka mau mendengar lagi cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus sudah sampai. Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah sampai di seberang Danau Galilea. Dan Tuhan Yesus menaiki gunung dan dia duduk di situ untuk beristirahat. Pada saat itu, adik-adik, itu adalah hari raya orang Yahudi. Adik-adik tahu enggak apa itu hari raya orang Yahudi? Nah, biasanya orang sering bilang hari raya orang Yahudi itu adalah hari Paskah. Nah, kita adik-adik sudah pernah kan merayakan hari Paskah? Ya, pasti pernah dong. Kakak Valda juga sudah pernah. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang mengajarkan orang-orang banyak itu, tiba-tiba Tuhan memandang sekelilingnya. Dia melihat, wah, ini banyak sekali orang. Kira-kira mereka ini sudah makan atau belum ya? Nah, setelah Tuhan Yesus melihat, dia melihat, wah, banyak sekali orang ini. Tuhan Yesus memanggil salah satu muridnya yang bernama Filipus. Dia panggil, "Filipus, sini, kemari dulu." Dia memanggil Filipus. Baru Tuhan Yesus berkata sama Filipus, "Filipus, bagaimana ini? Kira-kira dari mana kita bisa mendapat roti supaya orang-orang banyak ini bisa makan?" Langsung kata Filipus kepada Tuhan Yesus, "Wah, seperti apa ya Tuhan? Ini banyak sekali orang." Tapi adik-adik, sebenarnya Tuhan Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Karena Tuhan Yesus kan sudah banyak melakukan mujizat-mujizat seperti menyembuhkan orang sakit, dan yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Pasti Tuhan Yesus juga bisa memberi makan orang-orang banyak ini. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus berkata seperti itu karena dia mau melihat apakah murid-muridnya ini bisa percaya kepada dia. Apakah murid-muridnya ini mempercayai dia kalau
Dia adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Nah, setelah itu Filipus menjawab kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, seperti apa ya? Biar uang kita banyak, bagaimanapun tidak akan pernah cukup. Karena orang ini sangat banyak, kata Filipus kepada Tuhan Yesus. Baru ada lagi adik-adik, satu muridnya Tuhan Yesus, namanya Andreas. Dia bilang begini, oh iya Tuhan Yesus, di sini ada anak laki-laki. Dia mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Langsung di situ adik-adik, Tuhan Yesus langsung tersenyum. Langsung dalam pikiran Tuhan Yesus, wah ini aku akan membuat mujizat lagi nih. Dan pasti mereka akan tersanjung dan terkagum-kagum kepadaku karena aku akan membuat mujizat lagi. Nah, baru kata Yesus kepada mereka, nah kalau begitu bagus. Kalian bisa menyuruh orang-orang yang banyak ini untuk pergi duduk di rumput-rumput itu. Nah, di bukit itu adik-adik ternyata banyak rumput-rumput. Jadi di situ orang-orang bisa duduk dengan baik, duduk dengan tenang sambil mendengarkan cerita dari Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya adik-adik, setelah mereka duduk semua, Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan tadi. Dan Tuhan Yesus mengangkat roti dan ikan tadi dan mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan sediakan. Dan ternyata adik-adik, roti yang 5 dan 2 ikan tadi menjadi sangat banyak sehingga bisa memberi makan 5.000 orang itu. Bahkan adik-adik, orang-orang yang makan itu sampai kenyang. Nah, tapi dari situlah adik-adik, orang-orang semua percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Dan Tuhan Yesus dapat melakukan mujizat-mujizat yang tidak pernah manusia bisa ketahui, tetapi Tuhan Yesus bisa melakukan itu. Nah, kira-kira adik-adik apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Dari cerita ini yang dapat kita pelajari adalah Allah kita, Yesus Kristus, adalah Allah yang sangat berkuasa. Allah yang sangat berkuasa, Dia bisa melakukan sesuatu yang sangat besar. 5 roti dan 2 ikan tadi bisa memberi, Tuhan Yesus bisa memberi makan orang-orang itu. Dalam kehidupan kita adik-adik, Tuhan menyuruh kita agar kita tidak khawatir di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan sanggup menolong dan menyertai kehidupan kita. Nah, adik-adik, ayo kita datang kepada Tuhan Yesus ya, dan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia sanggup menolong dan melindungi kita. Oke, demikian cerita kita hari ini tentang 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Nah, adik-adik, sebelum Kakak Valda berdoa, adik-adik masih ingat tidak ayat hafalannya minggu lalu? Ya, ayat hafalannya di dalam kitab Wahyu. Ayo kita buka Alkitabnya. Di dalam Wahyu, kitab Wahyu pasal 1 ayat 8. Wahyu pasal 1 ayat 8. Kakak Valda akan bacakan untuk kita ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang,
yang maha kuasa. Sekali lagi ya, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, adik-adik, jangan lupa ya, selalu ingat ayat hafalannya. Oke, demikian cerita kita hari ini. Kita akan berdoa, Kakak Valda yang akan bawa kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas cerita-Mu yang mengajarkan kami agar kami selalu mengingat bahwa Tuhan adalah Allah yang sangat berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dan bisa menolong kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang ada di rumah juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya adik-adik, jangan lupa ya, tetap dihafalkan ayat hafalannya tadi ya. Nanti yang sudah menghafal bisa kirim videonya ya, dengan posisi HP mendatar. Oke. Nah adik-adik jangan lupa harus tetap pakai maskernya, cuci tangannya, dan tetap jaga kesehatannya ya di rumah. Sampai jumpa minggu depan lagi. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.